Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melihat lagi ya pidato dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sampaikan Indonesia itu harus kuat mental, ya. Dan nih kebijakan Kang Deddy satu ini ya teman-teman, akan menghapus pajak kendaraan bermotor. Wah, luar biasa teman-teman. Baru kali ini ya Gubernur berbicara seperti itu. Oke, seperti apa? Ya, kita simak bersama-sama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, ada mobil pemadam kebakaran, ada ambulan, ada tim paramedis. Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Keadilannya terwujud dari satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar. Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan. Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya. Yang keempat, agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua. Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan. Hatur nuhun ya, sekali lagi. Harus kuat menghadapi kaum nyinyir, dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di
medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rejeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayanginya. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4.
jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang, bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya, yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2 dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Maka falsafah pendidikan asasi dalam kaidah Sunda disebutnya, kalimatnya begini: kawung mabur sarulukna sama kelengiten pandana, ciamis tinggal paitna, ciherang tinggal kiruhna, resi lengiten ajina pandita ilang komara, kaduruku hawa nafsuna, bangkong di kongkorong kujang, kacai mawacameti. Saya hanya falsafah ini. Apa itu bangkong di congkorong kujang? Kujang adalah senjata. Bagi orang Sunda adalah sebuah kehormatan diri. Kujang, tetapi kujang tidak bisa dikongkorongkan pada bangkong. Kalau bangkong dikongkorongkan oleh kujang, bangkong itu anak-anak di bawah umur. Kalau dia dikongkorongkan oleh kujang, kujang itu tak bermakna dan bangkong itu mati, tak mampu membawa kujang. Kacai mawacameti, apa itu artinya? Orang pergi ke air untuk mensucikan diri, maka dia harus membebaskan diri dari berbagai apapun kepentingan. Dia ingin pasrah, dia ingin sumera, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring dering dumadi sarengkak saparipola, la haula wala quwata illa billah. Maka dia tidak boleh membawa hawa nafsu. Ketika kita ingin memasuki abad ritual dan spiritualitas, maka tidak boleh ada kebencian, tidak boleh membawa senjata apapun, tidak boleh. Maka kita berserah. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian. Bahkan bisa jadi menghinakan orang lain itu dianggap bagian dari kesucian. Tidak ada anak nakal, tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangor. Budak bangor itu beda dengan nakal. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara, saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang, dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering
tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir, ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa, rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik, karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana luar biasa sekali ya teman-teman. Kang Deddy disampaikan bahwa ya, Indonesia itu harus kuat mental, jangan sampai lemah gitu mentalnya, apalagi ya para kaum penyinyir ya, yang mana terus nyinyirin kita ataupun para pejabat ya harus kuat mental, intinya seperti itu ya. Dan Kang Deddy pun tadi sudah jelaskan bahwa mendidik dari anak-anak kita ya, jangan sampai terjerumus main game berjam-jam teman-teman ya, sampai lupa waktu, lupa disuruh ya, apalagi ya setiap hari kegiatan seperti itu ya, itu berakibat berbahaya sekali ya. Makanya kita harus cegah keluarga kita seperti itu ya teman-teman. Dan tadi ya Kang Deddy sampaikan juga bahwa insya Allah akan penghapusan pajak kendaraan bermotor dengan syarat bayar pajak provinsi, seperti itu ya, bayar pajak jalan provinsi. Jadi kalau motor nggak digunain, nggak jalan ya, jadi nggak usah bayar pajak, seperti itu ya teman-teman. Ini kajian yang luar biasa ya, baru menemukan kajian seperti ini ya teman-teman. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman, dan ya panjang umur ya, kita doakan teman-teman. Dan ya muncullah pemimpin yang seperti Kang Deddy lagi ya, seperti itu intinya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.